Semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang corak kehidupan masa praaksara di Indonesia. Kalau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana asal-usul nenek moyang Indonesia, kemudian ras-rasnya dari ras apa aja, kemudian pembagian zamannya. Kita udah belajar di pertemuan-pertemuan di video sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas tentang corak kehidupan pada masa praaksara. Tetap stay tune, saksikan video pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita flashback sebentar ke materi pelajaran sebelumnya. Nah, ini ada pembagian zaman pada masa praaksara di sini. Ada masa Paleolitikum, masa Mesolitikum, masa Neolitikum, Megalitikum, dan masa Logam. Nah, di sini corak kehidupannya nanti juga terbagi menjadi 3 nih. Dari sekian zaman itu akan dibagi menjadi yang pertama adalah masa berburu dan meramu. Nah, masa berburu dan meramu ini terjadi pada masa Paleolitikum dan juga masa Mesolitikum. Kemudian setelah masa berburu dan meramu juga akan ada masa bercocok tanam dan juga beternak. Nah, di sini pada masa Neolitikum dan masa Megalitikum. Kemudian masa perundakian. Nah, seperti apa masa perundakian? Saksikan di materi pembahasan kali ini. Untuk yang pertama adalah kehidupan sosial budaya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, masa berburu dan mengumpulkan makanan untuk kehidupan sosial budayanya yaitu tentunya ya berburu dan mengumpulkan makanan dari alam gitu. Jadi semua masih tergantung pada alam. Kemudian hidup nomaden dan membangun tempat tinggal sementara dari daun dan kayu. Jadi nomaden itu apa tuh nomaden? Nomaden itu hidupnya berpindah-pindah tempat gitu. Jadi pindah-pindah tempat kemudian membangun tempat tinggal sementara dari daun dan kayu. Jadi belum menetap ya, tempat tinggalnya belum menetap. Kemudian bertempat yang memiliki sumber air. Jadi bertempat tinggal itu nanti biasanya pindah-pindahnya tempat tinggalnya itu di sekitar sumber air, di sungai, danau, antah pantai gitu. Jadi di dekat sumber air. Kemudian hidup berkelompok dan sudah mengetahui pembagian kerja. Nah, hidup berkelompok ini gunanya untuk apa? Yang pertama adalah untuk melindungi diri. Jadi berkelompok melindungi diri dari kehidupan binatang buas gitu. Kemudian juga untuk memudahkan mereka dalam menemukan tempat-tempat baru, sumber-sumber makanan baru. Di sini sudah mengetahui pembagian kerja, seperti kalau yang laki-laki itu berburu, kemudian kalau yang perempuan itu mengurus anak, seperti itu. Nah, ini ilustrasi masa kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan. Selanjutnya, ini ada alat peninggalan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang pertama adalah kapak perimbas. Nah, kapak perimbas ini ditemukan di Ngawi, Jawa Timur. Jadi memiliki permukaan meruncing pada salah satu sisinya. Kemudian berfungsi untuk merimbas kayu, memecah tulang, dan juga sebagai senjata pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ini gambarnya ya, yang atas. Kemudian ada juga kapak genggam. Nah, ini batu yang dibentuk semacam kapak namun tidak bertangkai. Nah, ini kapaknya tidak bertangkai ya. Fungsinya itu untuk mengorek umbi, untuk memotong, menusuk, dan menguliti daging. Ini karena salah satu pucuknya ini agak runcing ya. Jadi untuk mampu untuk memotong dan menguliti daging kapak genggam. Seperti ini gambarnya yang bawah. Selanjutnya adalah ini ada kapak penetak. Nah, jadi kapak penetak ini mirip dengan kapak perimbas, namun ukurannya lebih besar. Fungsinya untuk membelah kayu, pohon, dan juga bambu. Mirip ya kayak kapak yang tadi, tapi ukurannya lebih besar. Kemudian ada juga alat-alat serpi atau flix. Jadi alat serpi atau flix ini merupakan batu pecahan sisa pembuatan kapak genggam yang dibentuk menjadi tajam. Nih, jadi sisa-sisa
pembuatan kapak genggam, kemudian ditajamkan menjadi sebuah senjata atau alat serpih namanya. Nah, ini dapat berupa pisau yang berfungsi untuk memotong dan mengupas umbi-umbian, makanan. Kemudian sebagai gurdi untuk membuat lubang di kulit hewan. Kemudian juga digunakan sebagai tombak atau mata tombak. Itu mata tombak untuk menusuk hewan buruan. Nah, jadi sudah pada masa ini sudah cukup mengenal ini ya kebudayaan, walaupun kebudayaannya berupa alat-alat yang masih sangat sederhana sekali di sini. Jadi alat-alat dari batu ini semuanya kebanyakan masih kasar, jadi masih sangat sederhana. Karena memang tujuan utamanya adalah hanya untuk berburu saja. Kemudian selanjutnya adalah kehidupan ekonomi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, di sini masih sangat tergantung pada alam, sehingga kehidupan ekonomi fokus pada berburu dan mengumpulkan makanan saja di sini. Ya, fokusnya ke alam. Selanjutnya adalah masa bercocok tanam dan juga beternak. Di kehidupan sosial dan budayanya pada masa ini sudah bertempat tinggal, menetap, dan membangun pemukiman di dekat sumber air. Jadi di sini sudah mulai menetap dan membangun pemukiman dari kayu dan juga daun-daun. Selain itu juga memanfaatkan gua dan ceruk untuk hunian. Jadi selain membuat rumah dari kayu dan daun, juga memanfaatkan gua sebagai tempat tinggal. Kemudian juga memanfaatkan gua untuk menyembelih hewan, sebagai bengkel untuk membuat alat-alat perkakas yang mereka buat, untuk penguburan jenazah, untuk mengolah makanan, dan juga untuk ekspresi seni. Kalau ekspresi seni ini biasanya ini ya di dinding-dinding gua biasanya ada kayak lukisan-lukisan di gua-gua. Ada lukisan tangan atau lukisan apa di gua-gua. Ini sebagai ekspresi seni masa bercocok tanam dan juga beternak. Kemudian di sini pada masa ini juga sudah mengenal kepala suku. Nah, jadi sudah mengenal kepala suku dalam kelompok-kelompok mereka itu ada kepala suku yang mereka unggulkan. Kemudian ini adalah peralatan yang dihasilkan, diantaranya adalah beliung persegi yang menyerupai kapak persegi. Fungsinya itu untuk memotong kayu dan cangkul. Kemudian ada mata panah untuk berburu dan menangkap ikan. Lalu ada kapak lonjong, ini gambar kapak lonjong ya di situ. Kemudian ada gurdi untuk melubangi kayu. Ada perhiasan. Nah, perhiasan pada masa ini terbuat dari batu ya, dari batu kalsedon, kalung berupa kalung, gelang dan juga anting. Kemudian ada di sini juga sudah mengenal gerabah. Jadi kalau sudah mengenal gerabah berarti pada masa ini sudah mengenal yang namanya api untuk membuat gerabah. Nah, gerabah ini terbuat dari tanah liat dan juga pasir. Contohnya itu membuat periuk, kemudian cawan, piring, dan juga alat-alat perdupaan untuk menyembah arwah nenek moyang di sini. Jadi sudah mengenal menyembah arwah nenek moyang. Jadi sudah mengenal ini ya kehidupan keagamaan atau magicsnya. Tuh. Selanjutnya di sini ada kehidupan ekonomi. Nah, kehidupan ekonomi di sini sudah mengenal perekonomian berbasis agraris, yaitu bertani dan juga beternak pada masa ini. Kemudian juga sudah mengenal perdagangan dengan cara barter atau tukar-menukar barang. Nah, paham ya sampai di sini. Kemudian masa perundagian. Nah, masa perundagian sendiri berasal dari bahasa Bali yaitu undagi. Undagi itu artinya orang yang memiliki keahlian tertentu. Nah, di sini sudah mulai mengenal pembagian kerja yang didasarkan pada keahlian individu dalam mengolah logam. Kemudian hidup berkelompok, membuat perkampungan, dan mengenal stratifikasi sosial. Di sini ada kepala suku yang didampingi oleh dukun sebagai penasihat. Alat-alatnya ada nekara perunggu. Nekara perunggu ini untuk memanggil roh leluhur.
dan juga untuk memanggil hujan. Kemudian ada moko, moko ini seperti nekara untuk upacara. Ada kapak corong, kapak perunggu, arca perunggu, bejana perunggu, dan juga perhiasan, serta senjata. Kemudian untuk kehidupan ekonominya itu pada masa ini, oke sebelumnya tadi ya, kita kembali dulu ke yang tadi. Oke, di sini nih ya. Ini ada kapak perunggu. Kapak perunggu itu fungsinya itu untuk alat-alat upacara dan juga benda pusaka. Jadi kapak dari perunggu ini sangat ini ya luar biasa karena sebagai benda pusaka. Lalu ada nekara dan moko. Dan nekara dan moko itu gambarnya seperti yang di bawah ini. Kalau nekara itu untuk memanggil roh atau memanggil hujan. Kalau moko itu untuk upacara maupun tarian-tarian. Ini gambar nekara dan moko yang di bawah ini. Nah, untuk perhiasan pada masa ini itu, perhiasannya juga sudah mulai terbuat dari logam. Jadi kayak udah ada manik-manik yang terbuat dari logam atau besi gitu. Lalu untuk kehidupan ekonomi di sini mulai mengembangkan sektor pertanian, peternakan, pertukangan, dan perdagangan atau barter. Kebanyakan semuanya dengan cara barter ya. Nah, di sini golongan undagi ini punya kedudukan stratifikasi sosial yang cukup tinggi. Karena golongan undagi ini mempunyai pengaruh besar bagi perkembangan sektor perdagangan gitu. Karena merekalah yang membuat benda-benda dari logam maupun dari gerabah. Nah, benda-benda tersebut itu sangat bernilai tinggi dan sangat penting untuk kegiatan perekonomian, sebagai perkakas rumah tangga maupun sebagai benda-benda untuk meningkatkan status sosial mereka. Kayak tadi misalnya punya itu ya, punya nekara berarti dianggap status sosialnya lebih tinggi atau punya kayak kapak kapak perunggu tadi, jadi kayak senjatanya status sosialnya lebih tinggi, seperti itu. Karena di sini sudah mulai mengenal stratifikasi sosial. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan bisa ditanyakan. Silahkan ya, bisa ditanyakan jika ada pertanyaan-pertanyaan. Cukup sekian hari ini, semoga bermanfaat. Apabila banyak kekurangannya, mohon maaf. Mohon dipelajari ya dengan sungguh-sungguh. Dan silahkan untuk soalnya yang ada di buku dikerjakan. Cukup sekian hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.